Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang apapun. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita dengan sistem yang berbeda, belajar di rumah dalam jaringan atau istilahnya adalah belajar online. Ya. Jadi pada hari ini tanpa mengurangi rasa malas di rumah, tetap nanti teman-teman bisa belajar dengan seksama dengan memperhatikan video kali ini. Luangkan waktu, jangan hanya bermain tapi juga luangkan waktu untuk melihat atau memahami materi yang Bapak berikan melalui video ini. Hari ini, dalam pertemuan ini kita akan belajar mengenai partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat dan kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Baik, setelah yang kita pelajari pada minggu lalu bahwa manusia adalah makhluk individu, Jadi manusia bukan hanya makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Di mana makhluk sosial itu ketika hidup itu adalah membutuhkan kawan atau membentuk persekutuan kehidupan. Persekutuan kehidupan ini ada karena adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini bisa meliputi perbedaan ras, suku, agama, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi dari perbedaan ini membentuk masyarakat beragam. Dari beragam selanjutnya membentuk masyarakat atau melahirkan masyarakat yang majemuk. Bapak mengambil dari istilahnya atau istilah menurut ahli yaitu mengenai perbedaan ini menurut Usman Peli atau Usman Peli. Di mana Usman Peli mengatakan bahwa perbedaan dikategorikan menjadi dua, di mana yang pertama adalah perbedaan menurut garis horizontal dan perbedaan mengenai garis vertikal. Dan dua kategori ini adalah kategori yang unik, di mana kategori horizontal ditandai dengan kategori perbedaan horizontal ditandai dengan perbedaan ras, Dan kemudian vertikal ditandai dengan perbedaan kelas, yaitu kelas atas dan kelas bawah yang mungkin sangat tajam. Dan perlu anak-anak juga ketahui, perbedaan ini tidak hanya menciptakan sebuah keunikan, melainkan perbedaan ini juga menciptakan sebuah aliran partikularisme kelompok, di mana aliran partikularisme kelompok ini adalah mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Itu adalah awal mengenai partikularisme. Baik, kita langsung beranjak pada whiteboard atau papan tulis. Bisa diperhatikan anak-anak dengan baik. Bapak mengambil struktur sosial dari pahamnya Abdul Sani, di mana menurut Abdul Sani struktur sosial adalah sebuah tatanan sosial dalam masyarakat. Kenapa kok Bapak tertarik dengan Abdul Sani? Karena inilah apa yang Bapak rasakan dalam kehidupan, bahwa struktur sosial itu bisa menciptakan sebuah tatanan sosial. Bayangkan ketika anak-anak merasakan bahwa kehidupan ini tanpa struktur. Gimana perasaan Indonesia tanpa struktur, tanpa presiden, tanpa menteri, tanpa pemerintah katakanlah, yang mengatur kehidupan. Bisa bayangkan kehidupan modern ini, bahkan postmodern ini diatur dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang memimpin. Itu sudah bisa dengan tahun sekarang. Karena tahun sekarang adalah tahun-tahunnya orang-orang cerdas atau berkembangnya insan-insan akademis. Jadi itu mengapa Bapak mengambil struktur sosial dari Abdul Sani. Selanjutnya adalah kita ke ciri-ciri sosial. Ciri-ciri struktur sosial menurut Abdul Sani juga. Karena dari kelima ini Bapak merasa cocok dalam artian Bapak mengambil paham ini mungkin hanya salah beberapa. Mungkin ketika anak-anak punya pengertian yang lain atau paham yang lain atau referensi yang lain, itu tidak menutup kemungkinan. Silakan. Baik, langsung saja kita melihat ciri-ciri struktur sosial menurut Abdul Sani. Yaitu yang pertama, struktur sosial memberikan bentuk dasar dan memberi batasan dalam kegiatan. Katakanlah Bapak sebagai ketua RT, jadi
Bapak hanya memiliki batasan dalam lingkup RT. Ketika Bapak sudah luar dari RT, maka Bapak tidak memiliki kewenangan itu. Ya, jadi struktur di sini bisa dikatakan berpedoman pada kepentingan. Ketika sudah tidak berkepentingan, berarti tidak memiliki kewenangan apa-apa. Ya, jadi selanjutnya mencakup semua hubungan dalam individu. Seperti tadi, ya. Katakanlah kalau Bapak sebagai RT, di dalam RT itu, berarti kan individu tersebut juga termasuk, ya, termasuk dalam struktur sosial itu. Ya. Hanya di dalam lingkup RT saja, berpedoman pada kepentingan. Karena tadi Bapak menyebut contoh Bapak sebagai ketua RT. Terus yang ketiga, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Ya. Yang keempat, realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka membuat tatanan, ya. Jadi struktur ini juga sebagai realitas sosial, ya. Karena apa? Dari struktur itu membentuk kerangka dan membuat tatanan. Artinya tatanan perilaku, tatanan hubungan apapun itu lebih menuju pada keteraturan, ya. Jadi struktur sosial bisa membuat keteraturan dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah tahapan perubahan dan perkembangan, ya. Jadi struktur sosial dan ciri-ciri dari Abdul Sani. Kita beranjak pada selanjutnya yaitu diferensiasi sosial. Ya. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sesama atau sejenis. Ya. Jadi diferensiasi di sini asumsinya adalah masyarakat itu sejajar, ya, horizontal, ya, tidak ada yang lebih tinggi, ya, itu asumsinya. Tapi dalam kenyataannya, ya, kenyataannya walaupun nanti berbeda dengan asumsi tadi, bahwa ada masyarakat yang menganggap bahwa golongannya lebih tinggi dari golongan yang lain, ya. Itu kenyataan dalam diferensiasi sosial. Itu juga ada perbedaan berdasarkan hal berikut. Ya. Diferensiasi sosial ini ada dasarnya, berdasar ciri fisik, ya, ciri sosial dan ciri budaya. Jadi ada masyarakat yang memiliki perbedaan ciri fisik, ya, katakanlah kulit, ya, atau mungkin bentuk mata, warna mata dan yang lainnya. Itu salah satu dasar ciri dari diferensiasi. Yang kedua adalah ciri-ciri sosial, ya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pada ciri budaya. Jelas kita memiliki perbedaan budaya. Kita aja negara kepulauan. Bahkan jangan kepulauan, satu pulau pun masih ada budayanya berbeda. Sehingga itulah ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Mungkin itu saja materi pada hari ini, ya. Dari video kali ini diharapkan teman-teman bisa mempelajari dengan baik, luangkan waktu, ya, pahami dengan baik. Ketika nanti ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi melalui grup, ya, grup chatting yang sudah kita buat pada waktu lalu. Terima kasih, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.